EVOS Icon ini butuh banget poin untuk bisa tetap berada di peringkat ketiga. Sementara King Pups mau nggak mau kalau mereka kalah udah bakal sedikit lagi harapan untuk bisa lolos ke playoff. Tapi itu dia untuk 10 hero yang telah diambil oleh masing-masing tim. So, tanpa berpanjang lebar lagi, sebentar lagi kita akan masuk ke Land of Dawn. Match keempat, game pertama. Permainan antara King Pups melawan EVOS Icon. Iya, jadi ramaikan lagi kolom komentar teman-teman. Jangan lupa juga untuk di likes ya, biar kita tembusin likes-nya 1000 likes dulu untuk di hari ini untuk masing-masing channelnya. Tapi ya, kita masuk ke Land of Dawn. Di game pertama match keempat, EVOS Icon versus King Pups. Dan masih bersama Radit Overkill dan juga Choji yang akan memandu jalannya game pertama ini. Dan terlihat ya, ini sama ada berada di bagian bawah di area jungle ya. Meskipun buff-nya yang 7 agak sedikit berbeda. Tapi Pahlevi, aku ingat banget ini Pahlevi memang cocok dengan menggunakan hero-hero pick off-nya. Dan sekarang apakah akan tercuri? Retribution terpaksa dikeluarkan dari seorang Ron. Dan bahkan Pahlevi terpick off. Dia nggak mau menggunakan flickernya. Dan kita ingat ya, di match ketiga tadi ada momen kayak gini juga nih. Ya. Tapi bedanya sekarang nggak ada inisiasi ke arah jungle purple buff dari Ron. Betul, karena balik lagi ya, Nea ini masih cukup santai dengan pengambilan ke arah orange buff-nya. Sementara Shogun di belakang sana udah mulai sedikit scouting-scouting. Terkena beberapa informasi juga dari EVOS Icon ngebuat Pahlevi pun akhirnya mencoba untuk berjalan ke arah sana. Wow, tapi terkena Earthshatter Pahlevi. Masih bisa escape, untungnya Ron belum level 4. Ketika udah punya Decimate, dia pasti bakal coba mendapatkan poin kill lagi. Sementara bagian bawah, ada adu basic attack aja, adu damage antara kedua belah gold laner. Newt mencoba untuk bermain lebih aman lagi, mempersiapkan battle mirror image. Dan membuat dari Chait yang belum ada item sama sekali di menit yang pertama ini masih cukup aman juga. Tapi kembali ke bagian top lane, Nea berhasil dipunish dengan begitu cepatnya. Decimate yang membuat Ron mendapatkan movement speed tambahan. Dan kali ini bergerak ke arah mid lane. Langsung memberikan gangguan ke arah Gamora dan juga Pahlevi. Oke lah, Pahlevi masih punya flicker, tapi apakah akan digunakan? Dan yes, flicker untuk defensif dan somehow keuntungan untuk King Pups. Iya, ini dengan adanya satu tumbang dari Pahlevi ya, ini udah mulai ada domino effect-nya sih, Dit, kalau aku lihat. Iya. Nea-nya udah mulai tumbang juga. Ini jadinya early yang bisa dibilang cukup kurang baik lah untuk teman-teman dari EVOS Icon. Justru King sekarang early potensial mereka, mereka punya Pagito, mereka punya Martis, mereka punya Cloud gitu loh. Yang dimana kalau main pick off pun mereka bisa melakukan hal tersebut gitu loh. Nah, Ditambah lagi dengan zoning out dari teman-teman EVOS Icon, ini bakalan cukup masif. Apalagi dengan Ron yang udah dapetin 2 kill. nah sekarang masalahnya untuk di turtle yang pertama, meskipun Ya. Veldora berhasil terpanis, terkena knockout pride dan juga Egazi yang menjadi pertukaran. Tapi turtle menjadi fokus utama oleh Ron. Beradu retribution didapatkan oleh Nea serta double kill dari Gamora. Dan membuat EVOS Icon membalikan keadaan, tapi belum selesai karena memang sekarang menekan kembali Ron yang ada di area purple buff. Ya, dengan tidak adanya satu retribution di tangan dari Nea, maka dari itu dia nggak coba untuk agresif dan mengambil ke arah purple buff. Cuman bisa aku bilang untuk EVOS Icon dan juga King ya, ini udah mulai cukup seimbang nih dengan adanya double kill datang dari Gamora tadi. Plus turtle yang dicuri oleh Nea juga. King udah mulai kehilangan dari segi groundingnya, namun nggak terlalu masif perbedaannya. Yang bakalan menjadi kunci utamanya menurutku itu akan ada nanti di tangan dari Veldora. Karena aku penasaran dengan penggunaan ke arah badang, ini rotasi bakal seperti apa? Iya. Kalau untuk 1v1 bisa lah clear wave bentar, habis itu ya udah balik satu sama lainnya. Cuma untuk rotasi, aku masih punya feeling bahwa itu yang bakal menangin hal tersebut. Wah, tapi masalah di bagian tengah Gamora tertangkap Earthshatter nih. Dan juga Decimate lagi-lagi mencabut satu player dari EVOS Icon, King Pups. Ron menguasai 3 poin kill. Dan bahkan untuk kali ini dia pun masih berani untuk membuka visions-nya di bagian jungle EVOS Icon. Tapi satu hal yang harus disadarin juga dengan membawa badang, ini adalah tipikal hero yang ada di late game ya. Dia butuh item minimal seperti Cloud dengan Demon Hunter Sword dan juga bonus staff-nya. Tapi somehow di bagian bawah sana, the pick up yang kembali diciptakan karena Pahlevi. Pahlevi belum sempat menggunakan flicker dan dia bisa terpanis dengan dia dua ultimate yang dibuka oleh King Pups. Dari bagian bawah sepertinya belum selesai karena memang Earthshatter connect karena tubuh dari Nea. Sempat untuk flicker defensif, Egazi ditangkap. Tapi ada Mortal Coil dan juga Ashura Aura yang membuat Nea gak bisa untuk mengejar keberadaan dari Egazi dan Egazi selamat. Walaupun Nea beda satu level dibandingkan dengan Ron ya. Iya. Ini levelnya tuh gak terlalu jauh gitu loh, dia tumbang sekali. Ron belum tumbang sama sekali, tapi 4 poin kill dia dapatkan. Jadi ini lebih ke arah keuntungan individual yang boleh. Iya. 4 poin kill di tangan dia ngebuat tadi potensial dia bakalan makin besar lagi. Namun semua hal tersebut sebenarnya masih kecil juga kalau sampai turtle diambil oleh EVOS. So itu yang harus ditekankan sih sebenarnya oleh teman-teman dari King Pups. Nah, masalahnya sekarang saya sudah mulai ke Xion nih di mid lane. Dan flicker, 12 Dragon Pahlevi. Connect ke tubuh dari Bell. Bell tereksekusi
Dan di area turtle, yang kedua Nea bersiap ke bagian depan. Mencoba untuk mendapatkan combo poinnya terlebih dahulu. Pahlevi informasi telah diberikan, nggak ada flicker dan juga defense Jasmine. Tapi kali ini terlihat dengan adanya pokingan damage ke Egazi berhasil dipanis. Tapi turtle pun diamankan oleh Veldora. Dan bahkan tercatat Ron mencari player selanjutnya yaitu Shogun. Dan bisa didapatkan pula oleh Gamora. Dan menjadi keuntungan yang berlipat ganda untuk EVOS Icon. EVOS tuh jadinya kuat banget kalau misalkan lagi team fight, tapi enggak kalau misalkan lagi di laningnya. Dari tadi banyak banget sengganya pergerakan di mana penetrasi dilakukan oleh teman-teman dari King Paps kepada laning dari EVOS Icon. Kalah mereka. Iya. Nggak lama kemudian saat turtle dijalankan oleh EVOS, mereka udah menang 2 kali loh, Dit. Iya. Yang nggak secara langsung, itu tiba-tiba jadi 2000 di goal swingnya. Masalahnya memang tadi dapetin 4 poin kill, dapetin turtle yang kedua, dan men-shutdown Ron. Ron udah dapetin 4 poin killnya, dan bener-bener langsung ngebuat semua terbalik dari EVOS Icon. Yang paling enak kenapa? Tadi tahu nggak apa? Apa? Veldora datang ke depan sana, langsung keluarin ultimate-nya, dan itu kena ke arah Ron. Plus kalau nggak salah tadi kena ke arah Newt juga. Betul. Tapi Newt masih cabut, Egazi yang tumbang. Nah, Egazi tumbang, dari situ udah kebuka space lateralnya. Bahkan tadi Gamora udah ngejar abis-abisan ke arah dari Ron. Dan akhirnya di decimation kan tadi. betul. Shogun pun terpanis ya dari Cerusak yang dikeluarkan, dan wow, ini di bagian bawah sekarang udah ada tekanan juga dari EVOS Icon. Mereka membayang-bayangi, bahkan masuk ke dalam area outer turretnya. Nea mengetahui keberadaan dari Newt, tapi Newt dengan backupan dari Egazi, mampukah dia selamat? Tapi Jet Kuno dipersiapkan, ada Blazing Duet, berhasil ke Minion dan juga mundur kembali karena memang sekarang lihat pergerakan dari Ron di area river sana, menunggu ada player lini belakang yang ada misstep, itu bisa dipanis. Dan di bagian top lane, head to head antara Pakuito dan juga Badang membuat Badang dari Veldora ini nggak bisa bermain aman dan kehilangan turret pertama. Aku penasaran sih sama itemization dari Cait. Dia udah pakai GDS apa enggak ya? Soalnya tadi sempat banget aku lihat di bottom lane sana. 1v1 sama Newt itu lahirnya ngibrit banget sih itu. Oke, mungkin pas quantum charge-nya aktif kali ya. Bisa jadi konten Karena bisa jadi GDS si iya, Taro itu. tapi biasanya item pertama tuh enggak. Dan onward, Shatter, Egazi, coba Primal Squad mengunci pergerakan dari Nea. Nea gagal untuk bisa escape dan berhasil dari teammate. Tapi Gamora, player kedua, The Way of Dragon, Pahlevi ke arah dalam outer turret. Dan diberikan backupan, onward, Shatter kembali, double kill diamankan oleh Ron. Mencari player ketiga, tapi gagal. Fourth of the Queen yang manis dari Cait membuat triple kill yang harusnya Ron dapatkan gagal. Ya, Ron pun langsung di engage dengan begitu cepatnya. Dilempar ke belakang sana dengan The Wave Dragon yang membuat dia akhirnya nggak dapat space untuk bisa bergerak lebih panjang lagi. Namun seperti tadi dia masih safe. Dia mencoba untuk keluar, tapi dia ngejar ke arah Gamora yang dimana HP-nya emang udah tipis banget. Iya. Namun gak lama kemudian karena overcommit-nya dia langsung tumbang dengan begitu cepatnya karena ada damage dari turret yang masuk plus Cait dengan basic attack-nya. Wow, ini benar-benar berani banget si Cait. Langsung ngebuka heavy crossbow di depan Shogun loh. Dia nggak ada sesuatu hal yang dia bisa gunakan untuk bisa berlindung lagi karena memang heavy crossbow-nya belum aktif, sprintnya nggak ada juga. Tapi mereka pede untuk setup di turtle yang ketiga ini. Dan perfect turtle harusnya untuk sang macan putih di game yang pertama. Iya, ini sama sekali nggak dikontes oleh teman-teman dari Game Paps gitu loh. Karena ya balik lagi, power dari Cait bisa bilang udah cukup mengkhawatirkan juga. Yang ngebuat akhirnya mereka lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Namun yang enak adalah dari segi target objektif mereka dari King Paps ini sedikit diungguli dengan satu target saja perbedaannya. Oh, tapi terlihat sepertinya Pahlevi yang akan membuka maksimal Force of the Queen. Beserta dengan Strafe membuat Egazi kehilangan 2 bar HP-nya. Dan satu golden staff dipegang oleh Newt membuat dia pun bisa untuk memberikan damage yang lebih besar lagi dengan Blazing Duet. Lihat di lini atas, ini selalu dimainkan oleh Shogun. Yang membuat EVOS Icon mau nggak mau mengirim satu playernya untuk bisa mengantisipasi lane jauh tersebut. Dan ya, counterplay yang gagal dijalankan oleh King Paps. Ya, di area bottom lane tadi sebenarnya masih pengen di-push juga oleh Cait, namun langsung di-conceal ya. Dilindungi dengan adanya power dari Egazi juga, kita menang lagi dengan The Shogun. Cepet banget untuk langsung clear wave di area top lane sana, ngebuat akhirnya Veldora tuh nggak bisa banyak bergerak juga tadi, Dit. Karena dia tersangkut sama clear wave-nya dari Shogun gitu loh. Betul. Dan kontes untuk kedepannya sebenarnya Lord masih bisa dipegang oleh kedua belah tim sih. Nggak ada yang benar-benar lagi megang banget. Apalagi kalau kita ngeliat ke arah King Paps. Ini build dari tadi diem-diem tapi 5 assist loh. Yang Iya. ngebuat harusnya Weh, 2 item pertama aja. The Way of Dragon, Pahlevi langsung bisa mencabut nyawa dari Ron. Dan bahkan sekarang dengan 5 membernya EVOS Icon mencoba mendapatkan arta tarik di area mid lane. Dan Veldora membuka vision di bagian bawah. Kesulitan bergerak dari Shogun. Ini yang membuat King Paps susah banget nih untuk bisa memenangkan tim fight. Iya, dan pastinya King Paps ini sebenarnya lebih butuh ke arah potensi dari Newt sih. Karena dia bisa nge-meltdown ke arah front line dari Pahlevi, dari Gamora. Tapi Oke, reward completion kembali diamankan Blazing Duet from Newt. Mencari Gamora yang sudah escape, tapi apalagi Sword gak connect.
dari seorang Nea. Dan bahkan Gamora melakukan outplay yang manis karena Newt-nya dihilangkan. Dan bahkan double kill diamankan. Decimate yang manis. Kopian ultimate yang dikopi oleh Gamora membawakan 2 poin kill yang mahal di tangan EVOS Icon. Ini makanya tadi aku bilang meltdown-nya ke arah Gamora. Dia udah snowball dengan sangat-sangat baik. Bahkan aku ngeliat dari segi poinnya aja, ini udah KDA di angka 10. Dimana Gamora semakin banyak lawannya yang under level, semakin cepat juga dia level up-nya. Dan sekarang Bell dan juga Gamora itu bedanya 3 level, Dit. Ini mid lane yang kita omongin. Iya, jauh banget gitu bedanya ya. Perbedaan 3 level antara kedua belah mid laner membuat Gamora damage burst-nya gede banget. Shogun, wow. Terlalu dalam sepertinya, tersepot oleh Veldora. Dan harusnya dengan item dari Veldora yang sudah jadi, dia punya power lebih besar di atas dari Shogun. Jadi Shogun mau nggak mau harus punya Blade Armor sih. Ini dipaksa banget buat beli Blade Armor untuk bisa mengantisipasi damage dari Veldora dan juga dari Cait. Sebenarnya aku penasaran, King Pups tuh nyimpen ke arah Hidden Armor nggak sih? Karena dari Nea dan juga Gamora nyetip karena ada DPS juga tapi Veldora. Wow, first strike Veldora. Masih bisa dihindari dari Purify yang diaktifkan oleh Newt. Dan kali ini menjadi keuntungan juga meskipun dari lini tengahnya sudah dihancurkan. Inner turret membuka real world operation. Ron terjebak. Gak ada yang semua damage yang masuk or shatter dikeluarkan untuk secepatnya meng-clear Lord. Tapi di sisi Purple Buff ini udah mulai dipegang juga sama EVOS Icon ya. Mereka sudah sadar dengan adanya mid lane turret yang dihancurkan, invasi bisa dijalankan. Territorial di arah junglernya udah diamankan oleh EVOS. Bahkan King Pups sudah mulai masuk dalam base-nya, tidak bisa terlalu banyak keluar. Dan ngeliat dari segi itemization ya tidak ada defense magic terlalu besar datang dari King Pups. Karena sejauh ini yang punya defense magic paling tinggi itu cuma di Oracle di tangan dari Shogun. Wow, karena pertempuran kembali pecah. Way out Dragon, gak ada Egasi berhasil dipunish. Malah Space Roar yang diamankan oleh Cait membuat damage outputnya semakin sakit. Appraisal Flood menuju ke arah Ron. Meskipun Ron ini belum kena pokingan damage yang terlalu banyak ya. Jadi dia sustain aja gitu. Iya, tapi ini dia dengan adanya mid lane Ron. Dengan 2 baris speed tersisa, ngebuka dari segi turretnya. Wow. Bahkan real population nggak terlalu ngaruh. Iya, ini bahkan first strike yang manis dari Veldora. Lagi-lagi Veldora membuat adanya flicker terpaksa dikeluarkan oleh Bell. Mencoba mendapatkan base turret keduanya. Ron di bagian bawah berhasil kering minion. Mencoba untuk mengejar, tapi ya benar-benar dipegang kendali penuh oleh EVOS Icon di menit yang 11 ini. Dengan ada satu turret yang udah bolong di bagian mid lane, ini membuat mereka chance lebih besar lagi untuk bisa mendapatkan Lord selanjutnya. Ini vibe-nya mirip-mirip sama di match sebelumnya nggak sih, Dit? Kayak kalau aku lihat ya, kalau dari segi kill point sih banyak ya, 20 di menit ke-12. Apalagi kalau kita lihat dari itemization yang dibawakan oleh Veldora, ternyata bawanya item full offense. Blade of Fantasy Demon Sword, tinggal bikin satu Legion Sword. Jadi nggak terlalu gede dari segi durability powernya, karena itu udah ditekenin sama Nea. Dengan adanya Radiant Armor 2 di tangan dari Palevi juga, dan juga Antiquiras. Ini yang ngebuatnya dari tadi benar-benar berani banget masuk di depan sana sendirian. Oke, tapi Nea terjebak. Ada Pramod juga yang dibuka, tapi Nea masih bisa bertahan. Dan Pahlevi gagal sepertinya untuk mendapatkan Way of Dragon ke arah player dari King Pups. Dan disengage dengan gak adanya 2 atau bahkan 3 ultimate dari King Pups. Yang kali ini membuat mereka harus bermain lebih aman lagi. Veldora ini yang selalu dikerahkan oleh EVOS Icon untuk bisa mengantisipasi laning jauhnya. Dan dia benar-benar berhasil loh. Lihat pressure dari Pak Witonya Shogun ini nggak terlalu berjalan ke arah base turret dari EVOS Icon. Sebenarnya 1v1 ngelawan ke arah dari Shogun selalu dengan item kayak gini ya, Veldora menurutku bakal menang. Kecuali kalau misalkan Shogun ngebawa ini yang namanya Tabut, itu bakalan beda cerita. Karena Tabut itu bakalan nutup beberapa detik dari stun yang diberikan di saat knockback ke arah dinding, ngebuat dia masih bisa selamat dengan menggunakan jet. Permasalahannya ada apa enggak? Itu yang sebenarnya kita tanyakan gitu loh. Nah, sekarang Shogun udah punya Blade Armor nih. Dia baru pede nih untuk bisa kontes dengan Veldora di laning jauhnya. Tapi ada conceal play, Earthshatter, tapi Egazi kehilangan setengah SP-nya. Dibuka Heavy Crossbow, tapi Gamora lagi-lagi Decimate Scorpion yang membuat Gamora mendapatkan poin pick off atas Egazi. Dan sekarang waktunya EVOS merayakan kemenangan tim fight dengan Lord yang kedua. Skirmish terus menjadi dan bahkan Lord yang kedua pun langsung diambil dengan cukup mudah oleh teman-teman dari EVOS Icon. Ngebuat dari segi gold gap-nya sekarang ada di angka 6,3 ribu gold dibandingkan dengan King Pups. Dan lihat bagaimana dari Ron-nya ini nggak bisa terlalu melakukan banyak hal. Mengingat bahwa di saat dia maju ke depan sana, kita bisa lihat loh, damage dari Gamora aja itu udah gampang banget nge-meltdown ke arah Egazi. Jadi cukup berbahaya kalau misalkan Ron main terlalu overconfident. Way out Dragon yang berhasil dipurify oleh Newt membuat Pahlevi terlalu dalam. Immortality berhasil dipecahkan, tapi backup first strike. Veldora hampir bisa mempick up 2 member. Meskipun dirinya ditumbangkan kali ini, tapi lihat semua player King Pups
sudah mulai sekarat. Nea memberikan backup kepada Cait. Udah ada Wind of Nature dari tubuh News. Dan bahkan Gamora seorang diri dia pun akhirnya ter-shutdown. Dan menjadi kerugian yang cukup fatal untuk Evo Saiken. Diawali dengan overcommit yang dilakukan oleh Pak Levi dengan menendang ke arah Newt. Akhirnya dia tertangkap di depan sana. Dan gak lama kemudian tadi kalau misalkan kalian notice ya, Cait langsung loncat ke depan dengan heavy crossbow-nya. Membuat sepertinya ada tanda inisiasi untuk melakukan team fight karena teman-teman dari King Pups. Namun dengan adanya King Pups yang bermain sangat aman di arah dari base turret, itu yang membuat mereka masih punya titik aman yang cukup brutal untuk teman-teman dari Evo Saiken. Sekalinya aja Evo Saiken masuk ke dalam base turret itu damage-nya lumayan loh. Yang dimana itu nggak lama kemudian tadi numbangin ke arah dari Veldoranya juga karena dia maksain kan tadi ngeluarin ke arah face crack-nya. Ini dia momennya, dia langsung heavy crossbow kan dari Caitnya kan. Ngebuang beberapa second di depan sana walaupun dapetin ke arah turtle-nya tapi nggak lama kemudian di backup dengan dari Veldora. Namun sayangnya damage potensial dari Veldora sendiri masih belum cukup banyak dan agak telat untuk di follow up oleh teman-teman dari Evo Saiken, ngebuat inisiasinya justru merugikan bagi Evo Saiken. Ya, dan itu benar-benar membuat adanya gold swing ya di angka 3000 gold ke arah King Pups. Kali ini Pak Levi mencoba mencari keberadaan dari laning jauhnya King Pups. Shogun belum terlihat karena memang sekarang dia join ke dalam team fight-nya. Bersiap untuk ada di area Lord selanjutnya. Evo Saiken masih cukup kerepotan karena memang mereka dengan tadi Lord yang kedua gagal mendapatkan objektif turret di bagian top lane. Ini membuat King Pups punya momentum nih untuk bisa mengejar terus-menerus ketertinggalan mereka. Iya, dan untuk masalah kejar-mengejaran ya, sebenarnya mereka masih punya satu lane yang bisa dibilang cukup aman lah. Walaupun dua sisanya ini udah mulai bahaya nih. Inhibitor turret mereka di arah mid dan juga di arah bottom lane sudah hilang. Dan bahkan mid lane outer turret dari EVOS tidak hancur sama sekali. Yang ngebuat akhirnya Bell nggak punya posisi yang terlalu besar untuk bisa melakukan engage ke depan sana kecuali ke arah Lordnya. Yang pada akhirnya King Pups pun harus mengutamakan power dari Shogun untuk melakukan laning jauh. Namun harus diingat, kita udah sangat sering sekali melihat adanya laning jauh dari Pakito malah jadi malapetaka di saat kontes ke arah Lord. Wah, tapi lihat Veldora ini bahaya banget loh. Veldora kena strike dan sepertinya Veldora bakal coba dipanis. Flicker terpaksa dikeluarkan, tapi heavy crossbow dibuka. Ada Earthshatter Flicker yang gagal dilakukan oleh Legacy dan bahkan backup dari Nea dibuka dengan Air Operations dan bahkan membuat Shogun, membuat Nea-nya nggak bisa untuk melarikan diri dengan cukup mudah meskipun Nea kali ini terpanis. Tapi The Way of Dragon mendapatkan pertukaran yaitu Ron. News, wow, damage heavy crossbow yang sakit dari Lionel Cait. Meskipun Gamora sekarang coba untuk didapatkan, tapi Cait lagi-lagi menggila. Heavy crossbow-nya dibuka dan Cait melumat habis immortality dari Egazi dan karena Shogun. Tapi di sisi lain Veldora mencoba untuk melakukan landing jauhnya, memberikan efek backdoor, tapi digagalkan oleh Bell. Oke, ini bisa dibilang pertukaran yang cukup gak adil oleh teman-teman dari King Pups. Nea-nya tumbang, tapi yang tadi aku suka banget adalah mungkin tadi masuk ke highlight sih. Di saat Nea lagi dipukulin dan dikejar bakal teman-teman dari King Pups, itu langsung dibuka fist crack dari Veldora. Dan kenanya ke arah dinding pas entrance masuk ke arah orange buff. Betul. Itu karena damage-nya lumayan gede banget. Walaupun tadi Ron-nya itu masih punya sisi ini, tapi seenggaknya sisa teman-teman yang lainnya tadi nggak bisa terlalu cepat untuk ngehajar ke arah Nea ke depan sana. Dan akhirnya kena slow dan damage potensialnya benar-benar gede banget. Dan nggak lama kemudian Cait langsung melakukan heavy crossbow-nya dan itu ngasilin damage yang gede banget kepada teman-teman dari King Pups yang membuat mereka kehilangan 2 player dengan begitu cepat. Wow, ini 4 lawan 4 loh. Nggak ada Newt di dalam pertempuran. Conceal play memang sudah dijalankan oleh Newt, oleh King Pups. Cuman masalahnya sekarang Egazi, lihat damage-nya dari Slave dan juga beberapa basic attack dari Cait dan bahkan Egazi terpanis seorang diri tanpa ada pertukaran. Evo Saiken, mereka akan mencoba kontes di area Lord yang ketiga yang berhasil secure oleh seorang Nea dan bahkan mempanis Ron. 2 men down dari King Pups dan Evo Saiken sekarang bersiap mendapatkan base dari King Pups. Hanya dengan adanya DP smoke dari Cait ke arah Egazi itu belum heavy crossbow. Iya. Benar-benar basic attack biasa aja, itu langsung nge-meltdown dengan begitu cepatnya ngebuat frontliner tinggal tersisa dari Ron saja. Di saat Ron mencoba untuk melakukan steal ke arah Lordnya tidak didapatkan, justru ditumbang. Yang ngebuat Shogun akhirnya mau nggak mau jadi badan paling depan. Iya, masalahnya sekarang Lord udah mulai mendekat juga ke bagian depan sana. Masih belum ada flicker selama 5 detik lagi untuk Pak Levi. Tapi sepertinya Shogun terlalu dalam, berhasil dipecahkan immortality-nya. Dan bahkan Pak Levi fokus ke arah News. News masih ada Purify, base belum coba dibuka, tapi base terbuka. Sang macan putih, lihat gimana Cait menari-nari dalam base dengan heavy crossbow. Dan itu dia game yang pertama untuk macan putih, Evo Saiken.